tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Talita Rehana Soleh. Dan saya Lia Adelia. Dan selamat praktikum. Selamat datang di acara praktikum kimia organik aldehid dan keton. Tujuan praktikum pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui perbedaan sifat-sifat senyawa aldehid dan keton. Dan yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis bereaksi untuk membedakan senyawa-senyawa aldehid dan keton. Sekarang kita kenalan yuk sama aldehida dan keton. Aldehid dan keton memiliki gugus fungsi karbonil, strip C rangkap 2O, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen. Pada keton, terdapat 2 atom karbon lain yang terikat pada gugus karbonil. Aldehid dan keton sama-sama mengalami reaksi yang disebut adisi nukleofilik. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai uji reaksi yang digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton, mari kita simak videonya. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pada pertemuan kali ini. Uji tolens. Untuk praktikum uji tolens, alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas kimia berukuran kecil, termometer, gelas kimia berukuran besar, kasa kawat, kaki 3 penyangga, dan bunsen, serta termometer. Dan bahan yang digunakan sebagai pereaksi yaitu larutan tolens. Untuk alat dan bahan sudah kita sebutkan ya. Sekarang bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan pada uji tolens? Langkah pertama, dimasukkan larutan tolens sebanyak 2 ml ke dalam tiap tabung reaksi. Berikut merupakan hasil reaksi setelah diberi oleh larutan tolens. Langkah kedua, dipanaskan H2O atau air hingga suhu mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air dan ditunggu selama 5 menit. Amati perubahannya ya. Setelah 5 menit, berikut merupakan hasil reaksi yang dihasilkan dari uji tolens. Jangan lupa diamati perubahannya ya. Uji Fehling. Untuk uji Fehling, alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, termometer, gelas kimia, dan pipet tetes. Nah, bahan yang kita gunakan adalah larutan Fehling A, larutan Fehling B, dan larutan NaCO3 atau yang kita sering sebut dengan natrium karbonat. Untuk alat dan bahan tadi sudah kita sebutkan. Sekarang bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan pada uji Fehling? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dimasukkan larutan Fehling A sebanyak 2 tetes ke dalam tiap tabung reaksi. Untuk langkah kedua, masih merupakan tabung yang sama, dimasukkan larutan Fehling B sebanyak 2 tetes ke dalam tiap tabung reaksi. Berikut merupakan hasil reaksi yang dihasilkan
setelah pencampuran Fehling A dan Fehling B. Untuk langkah ketiga, dipanaskan H2O atau air hingga suhu mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air dan ditunggu selama 5 menit. Langkah keempat, dimasukkan NaCO3 atau yang kita sebut dengan natrium karbonat sebanyak 5 tetes ke dalam tiap tabung reaksi. Setelah menunggu 5 menit, berikut merupakan hasil reaksi larutan setelah dipanaskan. Berikut merupakan hasil reaksi dari uji Fehling dan diamati perubahannya. Uji fenilhidrazin. Untuk uji fenildihidrazin, alat yang kita gunakan adalah rak tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas kimia. Dan untuk bahan yang digunakan sebagai reaksi adalah fenildihidrazin. Setelah kita membahas mengenai alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah yang dilakukan pada uji fenildihidrazin? Langkah pertama, dimasukkan larutan fenilhidrazin sebanyak 20 tetes ke dalam tiap tabung reaksi dan diamati perubahannya. Berikut merupakan hasil reaksi yang dihasilkan setelah ditetesi oleh larutan fenilhidrazin. Langkah ketiga, dipanaskan H2O atau air hingga suhu mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air dan ditunggu selama 5 menit. Setelah dipanaskan selama 5 menit, berikut merupakan hasil reaksi larutan setelah dipanaskan. Dan berikut merupakan hasil reaksi larutan dari uji fenilhidrazin dan diamati perubahannya. Uji iodoform. Untuk uji iodoform, alat yang digunakan sama seperti pada uji-uji sebelumnya, namun yang berbeda hanya reaksinya saja, yaitu kita menggunakan larutan Ki dan H2O atau yang kita sebut dengan air. Kemudian ditambahkan juga dengan larutan NaOH. Setelah kita menyebutkan bahan-bahan yang digunakan, nah sekarang bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan pada uji iodoform? Langkah pertama, dimasukkan 2 ml air ke dalam tiap tabung reaksi. Langkah kedua, dimasukkan larutan NaOH sebanyak 2 ml ke dalam tiap tabung reaksi. Langkah keempat, dimasukkan tabung reaksi ke dalam penangas air, kemudian dimasukkan larutan Ki sebanyak 1 tetes ke dalam tiap tabung reaksi. Langkah kelima,
Dimasukkan larutan NaOH sebanyak 2 tetes ke dalam tiap tabung reaksi dan didiamkan selama 5 menit, kemudian diamati perubahannya. Berikut hasil reaksi larutan sebelum dipanaskan selama 5 menit. Dan berikut merupakan hasil reaksi larutan setelah dipanaskan selama 5 menit. Jangan lupa diamati perubahannya ya. Praktikum aldehid dan keton telah selesai. Terima kasih telah menonton video pada praktikum kali ini. Jangan lupa dikerjakan laporannya dan semangat! Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.